Malaikat itu kalau mau datang bukan di miss call-nya kita duluan. Berani sehat, siap sakit. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Islam ini mengajarkan kita jelas. Jangan sampai mengawang-awang, mengambang tak jelas. Cuman pendek aja. Bang, kalau abang mati nanti, tidak ada tempat meminta, mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting dari semuanya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada kaumku yang belum mau menerima syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bukan hakim yang membawa martil memutuskan perkara orang kau masuk neraka. Kita hanya mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tak ada kuasa. Saya bukan bupati, saya bukan gubernur, saya bukan presiden. Saya tak punya kekuasaan. Saya hanya bisa dengan suara, dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi, dengan pendapat ulama mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, melalui meja, melalui mimbar, mengajak orang ke jalan Allah. Tapi bukan berarti yang berdakwah ini cuma ustaz. Semua kita ini mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, saya bukan ustaz, saya bukan ulama, saya tidak profesor, saya tidak kiai. Bapak mengajak istri dan anak. Mohon maaf Pak Ustaz, biniku pun tak bisa kuajak. Mati aja lah Pak. Di mana kekuasaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka yang diberikan Allah jabatan kekuasaan, Bapak Kapolres, Bapak dan Ramil, Bapak dan Dim, Bapak dan Lanal, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, mereka tidak khutbah, mereka tak ceramah, cukup dengan tanda tangannya, cukup dengan kekuasaannya, dipakainya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya apa yang dititipkan Allah hari ini akan diambilnya, akan dicabutnya, dan ketika sudah tercabut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira di antara saya, bapak, ibu, siapa di antara kita ini yang akan mati duluan? Mana kita tahu? Malaikat itu kalau mau datang bukan di miss call-nya kita duluan. Berapa banyak orang yang kena penyakit COVID tak mati? Berapa banyak orang yang tak kena COVID mati? Kalau sudah ajal sampai, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hidup ini resikonya mati. Muda itu resikonya tua,
sehat itu resikonya sakit. Berani sehat, siap sakit. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Islam ini mengajarkan kita jelas. Jangan sampai mengawang-awang, mengambang tak jelas. Alhamdulillah. Untuk apalah Ustaz berceramah di masjid? Di masjid kan orang sudah baik. Ustaz cerita tentang sholat. Di masjid kan orang sudah sholat. Ustaz cerita tentang ke masjid. Orang sudah ke masjid, kenapa Ustaz ceramahi lagi? Memang nampaknya aku bercakap ini di masjid, tapi ceramah ini direkam. Tak kalian tengok tuh kamera, suara saya ini direkam, diupload nanti ke internet. Orang yang tak sembahyang menonton, orang yang tak ke masjid menonton. Hai kalian yang belum sembahyang, hai kalian yang belum ke masjid, sampai masanya malaikat maut datang, dicabutnya nyawa kalian, disentapkannya macam kambing dikuliti hidup-hidup, macam tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, sampai akhirnya kita mati semuanya. Yang meringankan hanya amal soleh. Ketika saat itu kita berkata, Allahumma khtim lana bihusnil. Mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Banyak orang yang menganggap nantilah ke masjid kalau udah tua. Yakin betul dia malaikat maut itu datang tua. Dulu ya malaikat maut datang tua, sekarang muda-muda pun didatanginya juga. Nantilah ke masjid kalau udah pensiun. Yakin betul dia malaikat maut datang menunggu pensiun. Tapi kalau sampai masanya, maka saya bangga hari ini menengok, saya tengok anak-anak muda, orang-orang yang sedang sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Yang bingung-bingung, yang hatinya goyang-goyang, yang galau, ke masjid tidak, ke masjid tidak, ke masjid tidak, ke masjid tidak. Maka kita doakan, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatinya ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa istiqomah kalau sendirian. Istiqomah itu mesti kita berjamaah bersama-sama. Kalau ada tetangga depan rumah tak ke masjid, yang salah tu dia apa kita? Kita salah. Kenapa tak kita ajak dia? Kenapa tak kita ketuk pintu rumahnya? Ada orang yang tidak doktor, tidak belajar ke Mesir, tidak ustaz, bukan ulama, tapi dia rajin mengetuk pintu jamaah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak. Sangka kau ngajak undangan makan kambing. Tutup ini. Besok datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak. Jangan kau ajak-ajak aku. Aku udah haji dah. Belum kau lahir aku haji dah. Aku ni di Masjidil Haram, tak kau tengok ini gambar kau foto kemarin. Padahal dia ke Masjidil Haram sekali aja, habis itu tidur di hotel. Tapi orang ini tidak pernah berhenti mengajar, sampai akhirnya dibukakan Allah pintu hidayah. Inilah yang sesungguhnya dakwah.
Jadi ngajar di masjid ini bukan dakwah. Yang ada di dalam masjid ini adalah taklim, mengajar. Yang dakwah, sebenar dakwah itu mana? Mengajak orang di pasar, mengajak orang di tepi laut, mengajak orang di sampan, mengajak orang yang belum sholat. Ibu mungkin bukan ustazah, ibu bukan profesor, ibu bukan kiai, tapi cakap ibu luar biasa. Siapa yang ibu dakwahi? Cuman suami. Apa kata ibu? Ibu tidak ceramah. Jangan ibu pulang dari sini, ibu panggil suami ibu, sini bang. Ya ayyuhallazina kafaru. Ibu bercakap singkat aja, tak sampai satu tangan ini cakap ibu, cuman pendek aja. Bang, kalau abang mati nanti, pendek aja. Pas mau tidur malam, bang, kalau abang mati nanti bang, lama-lama abang tutup pikir, kalau mati nanti, kalau mati nanti, kalau mati nanti, kalau mati nanti. Akhirnya terbuka hidayah, karena cakap yang dari hati akan sampai ke hati, yang dari mulut cuman sampai ke mulut. Mudah-mudahan yang saya cakapkan ini sampai ke hati kita semua, insyaallah. Niat saya tak jahat, saya tidak ingin merusak ketertiban yang ada di Kabupaten Natuna. Saya hanya ingin supaya kita kembali meramaikan masjid. Bagaimana kemarin waktu Ustaz Somad datang ke Masjid Ibnu Salim, penuh, atas, bawah, kanan, kiri, saking penuhnya sampai selapku hilang. Bukan itu dakwah. Dakwah adalah kalau subuh besok sholat subuh lebih ramai dari subuh semalam, itulah keberhasilan dakwah. Bukan foto ramai diposting di Facebook, di Instagram, oh ramai. Idul Fitri, Idul Adha lebih ramai. Keberhasilan dakwah, tengok subuh besok. Saya yakin dan percaya subuh besok lebih kurang macam ini juga lah jemaah. As-salatu khairun minan naum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai masanya kita tua, sampai masanya kita lemah, kaki tak sanggup lagi melangkah, menggigil berdiri tegak lama, terbujur di ruang ICU rumah sakit, barulah terdengar suara azan, hayya 'alas shalah. Mata mau ke masjid, tapi saat itu kesal tak dapat dijemput, tenaga tak bisa pulih balik. Mumpung masih sehat, masih muda, masih melangkah, masih kokoh, datanglah ke masjid. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya, insyaallah, amin. Kenapa Ustaz Somad tak ikut berzikir tadi selesai sholat? Kenapa Ustaz tak ikut berzikir sama imam? Kayak masuk ke dalam sholat jamaah takdim zuhur
sholat jamak takdim asar. Karena saya musafir, ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Habis sholat itu berzikir, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa berzikir kuat-kuat? Menghalau hantu setan. Kalau ada orang diganggu jumpalang tanah, diganggu jin, diganggu suster ngesot, diganggu jin babi ngepet, maka ditakbirkan telinganya kuat-kuat, la ilaha illallah. Kata Imam Abdul Wahab As-Sa'rani sampai bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tapi ada juga orang yang berzikir pelan-pelan. Ustaz, kalau berzikir kuat atau pelan? Kuat. Kenapa Ustaz berzikir kuat? Untuk mengajarkan mu'alaf yang baru masuk Islam, untuk mengajarkan orang yang baru tobat, baru masuk masjid, untuk mengajarkan anak-anak kecil yang tak tahu bacaan selesai sholat. Nanti habis selesai sholat dia pulang ke rumah ditanya sama emaknya, siapa tadi imam? Ustaz Somad. Apa zikir yang dibacanya tadi? Mana mereka tahu? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada tempat meminta mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berdoa beramai-ramai. Majtama'a qaumun, berkumpul orang ramai-ramai, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan amin, illa ajabahumullah, dikabulkan Allah doa mereka. Doanya tak perlu khusus spesial, doa secara umum saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam agama kami, jangan sampai munafik, jangan sampai mati murtad, jangan sampai mati kafir, jangan sampai ateis, jangan sampai agnostik, jangan sampai tak butuhan, jangan sampai ikut aliran sesat. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu yang baik. Wa barakatan fil rizqi, berikan rezeki yang halal supaya bisa bangun masjid. Tengoklah masjid ini cantiknya, Masya Allah, luar biasa. Tiangnya, dindingnya, jamnya, lengkap semua. Kalau ditengok apa yang kurang Pak Ustaz? Tak ada kurangnya lagi. Lampunya ya agak kecil sedikit. Wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut. Mudah-mudahan sebelum mati kita sempat bertaubat. Wa rahmatan indal maut, ketika kita mati dapat rahmat.
wa maghfiratan ba'dal maut. Sesudah mati dapat ampunan. Yang paling penting dari semuanya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Kita mau mudah-mudahan waktu kita mati nanti anak kita ada yang membisikkan ke telinga kita sebelah kanan, la ilaha illallah. Jangan sampai waktu kita mati dibisikkannya, mana surat tanah,